Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 14 Mei 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan harian tertulis dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, setiap orang sering berbuat baik dalam hidupnya. Setiap orang juga pernah menerima kebaikan dari orang lain. Namun kalau kita merenungkan, apakah motivasi kita berbuat baik? Apakah untuk membalas kebaikan orang lain? Atau apakah supaya orang lain mengenal kita orang yang baik? Sebenarnya hidup orang Kristen selalu diperhadapkan dengan kebaikan, bukan karena kebaikan yang diperbuat orang kepada kita, atau supaya orang mengenal kita, tetapi karena kita telah menerima kebaikan daripada Tuhan di dalam hidup kita. Atau sama halnya dengan ketika kita mengenakan simbol-simbol kerohanian. Ketika kita mengenakan simbol salib. Ketika kita menggantungkan salib di rumah kita. Ketika kita menggantungkan salib di mobil kita atau di kendaraan kita atau di dalam kunci. Tentu ada motivasi kita supaya kita selamat jauh dari masalah, jauh dari persoalan, jauh daripada tantangan, jauh daripada kecelakaan. Padahal ketika kita mengenakan salib, ketika kita menggantungkan salib di rumah kita, maka di sana kita melihat ada keselamatan. Keselamatan yang diperbuat Tuhan Yesus, dan itulah yang kita jaga, yang kita rawat, supaya kita mewarisi keselamatan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, melihat tuntutan orang-orang atas perbuatan yang sudah dilakukan atas nama Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Yesus tidak mengenal mereka sekalipun menyebut nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Saudara-saudara, mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Mereka memakai nama Tuhan Yesus, tetapi hanya untuk membuat nama mereka besar. Disukai orang, dikagumi orang, tetapi cara hidupnya, pelayanannya tidak sedikit pun menyentuh kasih Yesus. Mereka tidak pernah memuliakan Tuhan, hanya dirinya yang dipuji orang. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, ketika harinya tiba, justru Yesus tidak mengenal mereka dan mendapat hukuman. Saudara-saudara, apakah kita dikenal oleh Tuhan Yesus? Atau mungkin saja kita mengenal Tuhan Yesus, tetapi Yesus tidak mengenal kita. Karena sering dalam kesaksian kita, sering dalam kehidupan kita, pengalaman hidup kita, bukan Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang mulia, tetapi sering kita yang besar, dikagumi banyak orang, disukai banyak orang. Tetapi Yesus bukanlah besar dalam kehidupan kita. Untuk apa kita dikagumi banyak orang, disukai banyak orang, tetapi pintu surga tertutup bagi kita. Lebih baik kita hidup dengan sederhana, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sekalipun kecil, karena kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan kita, sehingga Tuhan mengenal kita dan mengatakan, silakan masuk di dalam kerajaan surga.
maka jadilah pewaris kerajaan surga dengan menjadikan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami di pagi hari ini. Kami mau bersaksi tentang Tuhan, dan Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Kiranya melalui perbuatan kami, melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, Tuhan melayakkan kami dan menjadikan kami pewaris ke dalam kerajaan surga. Kami mau mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kami melalui perbuatan kami. Berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-Mu, sekalipun dalam kesulitan tantangan, sekalipun dalam pergumulan karena sakit penyakit, sekalipun dalam sukacita, tetapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati mereka Tuhan, berikan sukacita dan berikan pengharapan yang hidup. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Kiranya melalui perbuatan kami senantiasa bersaksi tentang Tuhan dan kami mewarisi kehidupan yang kekal. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Berkati kami Tuhan dan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.